Ada banyak tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu filsafat. Sejarah mencatat, ilmuwan Muslim pertama yang memadukan ilmu filsafat dan agama berasal dari Yaman. Ilmuwan Muslim yang pertama kali memadukan antara ilmu filsafat dengan agama adalah Al-Kindi. Ia memiliki nama asli Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Al-Kindi. Mahfud Junaidi dalam bukunya Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam mengatakan, Al-Kindi merupakan keturunan suku Kindah dari Yaman. Ayahnya bernama Ishaq Ibnu Syabah yang merupakan penguasa Kufah pada zaman Al-Mahdi dan Al-Rashid. Al-Kindi lahir sekitar tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Ia menghabiskan masa kanak-kanaknya dan mulai menuntut ilmu di Kufah. Bahkan, ia juga mendapatkan pendidikan terbaik di Basroh lalu melanjutkannya di Baghdad, yang menjadi pusat utama pengembangan ilmu pengetahuan di bawah dinasti Abbasiyah. Di Baghdad ia mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat, lalu menyajikannya dalam bahasa Arab dan berupaya mengintegrasikannya ke dalam perspektif Islam. Al-Kindi merupakan pendukung gerakan penerjemahan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab, yaitu ikut mengawasi dan mengoreksi sebagian buku terjemahan. Adapun Al-Kindi adalah seorang Arab Muslim pertama yang memahami dan menguasai filsafat, atau sebagai seorang penulis filsafat kreatif pertama di dunia Islam, sehingga ia disebut sebagai filsuf Arab. Ia juga merupakan seorang Mu'tazilah dan memiliki hubungan yang baik dengan istana kekhalifahan. Kompetensinya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan tersebut membuatnya menjadi idola di istana Abbasiyah, sehingga ia ditunjuk untuk menjadi guru putra Al-Mutashim. Bahkan Al-Kindi juga menempati posisi di istana yang sangat penting. Masih dalam buku yang sama, dikisahkan menjelang akhir hayatnya, selama masa pemerintahan Al-Mutawakkil Al-Kindi tidak mendapatkan penghormatan seperti pada masa pemerintahan sebelumnya, bahkan ia mendapatkan fitnah. Al-Kindi wafat pada tahun 252 Hijriah atau 866 Masehi, pada usia 65 tahun. Mengenai informasi biografi tentang Al-Kindi, sumber-sumber klasik menyebutkan bahwa sumbangan besar Al-Kindi bagi perkembangan filsafat dan sains Islam. Ibnu Nadim sebagai seorang pustakawan terpercaya menyebutkan bahwa terdapat 242 buah karya Al-Kindi dalam bidang logika, metafisika, falak, musik, astrologi, geometri, kedokteran, politik, dan lain sebagainya. Al-Kindi telah melahirkan sejumlah karya tulis. Berikut di antaranya, buku tentang akal, buku pendapat tentang jiwa, buku pembahasan tentang jiwa, buku substansi tidur dan mimpi, buku kiat melawan kesedihan, buku tentang filsafat pertama, buku penolakan penganut Manichaisme, buku tanggapan atas pernyataan kaum ateis. Al-Kindi merupakan filsuf Islam pertama, telah memberikan kontribusi sangat luar biasa bagi peradaban Islam. Sebab, ia adalah orang pertama yang merintis jalan menyesuaikan filsafat Yunani dengan prinsip-prinsip ajaran Islam sehingga lahirlah filsafat Islam. Mustain dalam bukunya Ensiklopedia Biografi Ilmuwan Islam di bidang sains menjelaskan mengenai karya yang terkenal dari Al-Kindi, yaitu On Philosophy yang membahas mengenai Tuhan. Ia berpendapat bahwa Tuhan adalah kebenaran dari semua kebenaran atau puncak dari kebenaran. Ilmuwan Muslim yang pertama kali memadukan antara ilmu filsafat dengan agama ini juga menganggap bahwa keteraturan alam tidak mungkin terjadi tanpa adanya zat yang tidak terlihat. Alam semesta yang menjadi tempat tinggal manusia, menurut Al-Kindi adalah karya Tuhan yang juga berperan dalam menjaga dan memfasilitasi ketersediaan alam. Al-Kindi telah menulis hampir seluruh ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat itu. Tetapi, di antara sekian banyak ilmu, ia sangat menghargai matematika. Hal ini disebabkan karena matematika, bagi Al-Kindi, adalah mukadimah bagi siapa saja yang ingin mempelajari filsafat. Mukadimah ini begitu penting sehingga tidak mungkin bagi seseorang untuk mencapai keahlian dalam filsafat tanpa terlebih dulu menguasai matematika.
Matematika di sini meliputi ilmu tentang bilangan, harmoni, geometri, dan astronomi. Yang paling utama dari seluruh cakupan matematika di sini adalah ilmu bilangan atau aritmatika, karena jika bilangan tidak ada, maka tidak akan ada sesuatu apapun. Di sini kita bisa melihat samar-samar pengaruh filsafat Pitagoras. Al-Kindi membagi daya jiwa menjadi 3, daya bernafsu apetitif, daya pemarah irascible, dan daya berpikir kognitif atau rasional. Sebagaimana Plato, ia membandingkan ketiga kekuatan jiwa ini dengan mengibaratkan daya berpikir sebagai sais kereta dan 2 kekuatan lainnya, pemarah dan nafsu, sebagai 2 ekor kuda yang menarik kereta tersebut. Jika akal budi dapat berkembang dengan baik, maka 2 daya jiwa lainnya dapat dikendalikan dengan baik pula. Orang yang hidupnya dikendalikan oleh dorongan-dorongan nafsu birahi dan amarah diibaratkan Al-Kindi seperti anjing dan babi, sedang bagi mereka yang menjadikan akal budi sebagai tuannya, mereka diibaratkan sebagai raja. Menurut Al-Kindi, fungsi filsafat sesungguhnya bukan untuk menggugat kebenaran wahyu atau untuk menuntut keunggulan yang lancang atau menuntut persamaan dengan wahyu. Filsafat haruslah sama sekali tidak mengajukan tuntutan sebagai jalan tertinggi menuju kebenaran dan mau merendahkan dirinya sebagai penunjang bagi wahyu. Ia mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang segala sesuatu sejauh jangkauan pengetahuan manusia. Karena itu, Al-Kindi dengan tegas mengatakan bahwa filsafat memiliki keterbatasan dan bahwa ia tidak dapat mengatasi problem semisal mukjizat, surga, neraka, dan kehidupan akhirat. Dalam semangat ini pula, Al-Kindi mempertahankan penciptaan dunia ex nihilo, kebangkitan jasmani, mukjizat, keabsahan wahyu, dan kelahiran dan kehancuran dunia oleh Tuhan. Sekian video ini, sampai jumpa di thread saya berikutnya. Dan, jangan lupa bahagia dalam menjalani hidup. Terima kasih.